Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi tugas UAS pengolahan basis data. Kami di sini membuat aplikasi pengolahan sistem manajemen perpustakaan dengan nama aplikasi bernama Lipsis. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman kami. Jadi di sini perpustakaan sebagai sumber informasi memerlukan sistem manajemen yang efisien untuk mengelola koleksi buku, anggota dan transaksi peminjaman. Sistem manual dengan pencatatan buku fisik memiliki berbagai keterbatasan seperti risiko kehilangan data, ketidakakuratan dalam pelacakan buku, serta peminjaman dan pengembalian yang memakan waktu. Di sini sistem database perpustakaan ini dikembangkan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mengotomatisasi seluruh operasional perpustakaan melalui basis data terstruktur yang dapat diakses secara real time. Selanjutnya mengenai arsitektur sistem. Di sini sistem perpustakaan digital menggunakan arsitektur tier yang terdiri dari presentation tier, application tier, dan data tier. Presentation tier berfungsi menampilkan antarmuka dan menerima input pengguna, dibangun menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan Bootstrap. Application tier menangani logika bisnis dan validasi data seperti proses peminjaman dan pengembalian yang diimplementasikan menggunakan PHP natif. Data tier berfungsi sebagai penyimpanan data dan pengelolaan data secara permanen menggunakan database MySQL. Komunikasi antar layer dilakukan melalui HTTP antar klien dan server, serta SQL antar aplikasi dan database. Selanjutnya yang dibahas adalah alur proses utama. Yang ada 3 komponen penting yang dibahas, yaitu yang pertama, alur peminjaman buku. Di sini proses peminjaman dimulai saat petugas memasukkan ID anggota. Sistem akan memverifikasi status anggota dan batas peminjaman. Jika valid, petugas memasukkan ID buku dan sistem melacak ketersediaan. Apabila buku tersedia, sistem mencatat transaksi, menentukan tanggal pengembalian, dan mengubah status buku menjadi dipinjam. Yang kedua adalah pengembalian dan denda. Pengembalian dilakukan dengan memasukkan ID peminjaman. Sistem menampilkan detail transaksi dan penghitungan keterlambatan secara otomatis. Di sini jika terlambat, sistem menghitung denda senilai Rp1.000 per hari setelah dikonfirmasi status peminjaman menjadi dikembalikan dan buku kembali tersedia. Yang terakhir adalah pendaftaran anggota. Pendaftaran anggota di sini dimulai dari pengisian formulir. Petugas memverifikasi data, lalu sistem melakukan validasi otomatis. Jika data valid, sistem membuat ID anggota, menetapkan status aktif, dan penyimpanan data ke database. Selanjutnya yaitu use case diagram. Use case di sini pada sistem perpustakaan digital ini digunakan untuk menggambarkan interaksi antar pengguna dengan sistem. Pada sistem ini terdapat 3 aktor utama, yaitu administrator, petugas perpustakaan, dan anggota. Administrator di sini memiliki akses penuh seperti mengelola data buku, kategori, penerbit, serta melihat laporan sistem. Selanjutnya petugas perpustakaan di sini berperan sebagai proses operasional harian, yaitu memproses peminjaman data, pengembalian buku, serta melihat data anggota dan buku. Sedangkan anggota sendiri memiliki hak akses terbatas, yaitu melakukan pencarian buku, melihat ketersediaan buku, dan melihat riwayat peminjaman buku. Seluruh use case di sini dalam batas sistem, sedangkan aktor berperan di luar sistem. Hal ini menunjukkan bahwa setiap progres dijalankan melalui sistem dengan peran dan hak akses masing-masing pengguna. Baik, pada bab 2 ini kami akan membahas mengenai tinjauan sistem dan desain database pada sistem
manajemen perpustakaan digital, khususnya perancangan database secara logis menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD. Yang pertama ini ada tinjauan sistem database. Database perpustakaan ini dirancang menggunakan pendekatan relational database management system dengan MySQL atau MariaDB. Desain database dibuat untuk mendukung pengelolaan data anggota, buku, penerbit, kategori, serta transaksi peminjaman dan pengembalian. Database telah dinormalisasi hingga normal form dan dilengkapi dengan primary key dan foreign key untuk menjaga integritas data. Untuk selanjutnya ada perancangan database logic modeling. Pada ERD terlihat 6 entitas utama, yaitu anggota, buku, penerbit, kategori, peminjaman, dan pengembalian yang saling berhubungan untuk membentuk alur data sistem perpustakaan. Selanjutnya ada penjelasan entitas. Entitas anggota menyimpan data pengguna perpustakaan dan dapat melakukan banyak peminjaman. Yang kedua, entitas penerbit dan kategori digunakan untuk mengelola informasi penerbit serta pengelompokan buku. Yang selanjutnya, entitas buku menyimpan data koleksi buku dan status ketersediaannya. Selanjutnya, ada entitas peminjaman, mencatat transaksi peminjaman buku oleh anggota sehingga pengembalian mencatat proses pengembalian dan denda keterlambatan. Dan yang terakhir ada penjelasan relasi antar entitas. Relasi utama dalam sistem ini meliputi anggota ke peminjaman yaitu one to many, buku ke peminjaman yaitu one to many, penerbit ke buku yaitu one to many, kategori ke buku one to many, dan peminjaman pengembalian one to one. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu hasil relasi antar tabel seperti ada yang di layar ya ini dengan alurnya anggota yaitu one to many, penerbit one to many, kategori one to many, buku one to many, peminjaman sampai pengembalian dengan one to one. Lalu physical model database-nya seperti yang terlihat di layar. Terus yang kedua itu query crewd-nya, insert, selection, update, dan delete. Dan yang ketiga query relasinya join 1 sampai 3 tabel, order by, group by, dan mapping. Ini Mas Bayu. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan demo aplikasinya. Ini tampilan awalnya seperti ini ya. Mas Bayu pencet F11. Nah. Ke bawah Mas Bayu, coba ke bawah. Untuk tampilannya seperti ini. Kita coba fiturnya ya. Klik kelola anggota Mas Bayu. Coba. Contoh ditambahkan namanya, ini kan kita CRUD ya. Jadinya kita harus create dulu siapa. Bebas saja Mas Bayu, siapa. Nomor HP ngasal aja, email nggak punya ya, sama nggak apa-apa. Udah simpan, langsung simpan aja Mas Bayu. Ini kan udah berarti kan udah ke create ya.
Coba ke bawah Mas. Nah, nih udah ada. Terus kita juga bisa edit untuk anggotanya. Aksi Mas Bayu. Edit. Kita bisa mengedit dengan ini namanya email, nomor HP, juga statusnya. Coba statusnya kita buat nonaktif Mas Bayu. Nonaktif. Simpan. Maka akan terjadi perubahan di sini juga nonaktif. Sekarang kita coba fitur delete-nya. Ini Mas Bayu, delete. Oh, ini ketika akan menghapus, kita akan memberikan notif supaya kita juga diberi peringatan mau dihapus atau tidak. Sudah terhapus, kembali ke halaman dashboard Mas Bayu. Bawa lagi Mas Bayu. Sekarang kita coba di sistem bukunya, di buku. Ini kan tadi sama seperti tadi ya. Untuk create-nya kita tinggal menambahkan judul buku, penerbit, penulis, juga tahun terbit, ISBN-nya, serta ada stok bukunya itu berapa. Sekarang kita coba edit Mas Bayu di yang Atomic Habits. Kita edit saja. Untuk editnya, kalau buku akan berubah menjadi kuning seperti ini. Kita coba edit itu di stoknya saja Mas Bayu. Coba 20. Kita edit di 20. Oke, update buku. Oke. Maka akan ada stoknya 20x lembar. Kembali ke dashboard Mas Bayu. Oke, kita akan coba di fitur peminjaman. Karena tadi kan stoknya ada berapa tadi? 18 atau 16? Terus kita ganti ke 20, maka di sini juga akan berganti, bertambah sesuai dengan updatean yang kita lakukan. Pilih anggota Mas Bayu, pilih anggota. Judul bukunya bebas, pilih. Untuk peminjaman kita memberikan maksimal 30 hari. Jadi nanti ketika sudah lewat 1 hari, maka akan denda 1.000 per harinya. Coba Mas Bayu, proses peminjaman. Nah, proses peminjaman akan terjadi di sini, bertambah, tanggal pengembaliannya tanggal 29. Oke. Ketika kita klik kembalikan, maka akan otomatis buku itu dikembalikan ke perpustakaan. Coba Mas Bayu klik. Nah, ini hasil-hasil yang sudah kami coba sebelumnya, dan saya juga menambahkan untuk mengecek apakah fitur dendanya itu aktif atau tidak. Ternyata di sini aktif. Ini udah telat, Mas Andi ini udah telat 3 hari, makanya dendanya itu 3.000. Oke, kembali ke halaman Mas Bin. Ya, dashboard. Bawah. Nah, di sini juga ada buku terpopuler. Buku terpopuler itu menjelaskan di sini berapa banyak buku yang dipinjam, dan yang teratas pasti buku yang paling banyak dipinjam. Di sini juga ada peminjaman terbaru, nanti yang terbaru akan ada di sini. Statistiknya juga ada, total peminjaman, total pembalian. Lalu untuk stok bukunya juga ada, dengan stok 54, dengan judulnya 3. Ada 3 anggota terdaftar. Udah sih, gitu aja. Kami menggunakan MySQL dan PHP native untuk sistemnya. Udah. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.